Bab 2261. Setelah diam-diam memikirkannya, dia berbicara dengan enggan. Karena kakak senior Nelson tidak terluka parah, Anda harus meluangkan waktu untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Mengapa Anda berdiri sekarang? Jika Anda membutuhkan bantuan kami dalam hal apapun, kami tidak akan menolak Anda. Apa yang dia katakan tidak terdengar misterius. Nelson terkekeh pelan dan mengangguk pada Griffin. Karena dia bermaksud baik, Nelson tidak bisa membantah apa yang dia katakan. Ada satu hal kecil yang tidak dapat saya pahami. Kami mengirim 20 murid ke sini dan mengapa hanya ada 19 dari kami di sini? Semua orang terdiam setelah mendengar pertanyaan Nelson. Mereka saling memandang dan tatapan aneh muncul di mata mereka. Ekspresi damai awalnya Griffin segera berubah suram seolah-olah dia telah menelan beberapa lalat mati. Nelson sangat terkejut ketika dia melihat ekspresi aneh di wajah semua orang. Dia berbalik dan melihat kerumunan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari siapa yang menghilang. Di mana Jack? Aku melihatnya melangkah ke Divine Void Slope dengan mataku sendiri. Kenapa aku tidak melihatnya sekarang? Apa terjadi sesuatu padanya? Nelson bertanya dengan sedikit gugup. Yang lain memiliki ekspresi yang lebih aneh di wajah mereka ketika mereka mendengar pertanyaannya. Setelah 5-6 napas kemudian, Riff menyela keheningan dan menunjuk ke tempat di sampingnya. Lihatlah tempat kosong di sampingku ini, apakah kamu masih ingat siapa yang berdiri di sini sebelumnya? Nelson melihat ke arah yang ditunjuk Riff dan memikirkannya. Dia segera menyadari, ini posisi Jack. Di mana dia? Nelson tiba-tiba menyadari setelah dia berbicara. Dia langsung bertanya, dia masih di dunia darah. Dia tidak memperhatikan betapa serak dan gemetar dalam suaranya saat dia berbicara. Riff menghela nafas pelan dan mengangguk. Dia masih di dalam dan aku yakin dia masih berjuang. Ekspresi Nelson langsung berubah saat mendengar ini. Bahkan napasnya menjadi tidak teratur. Dia melihat ke depan mengikuti di mana Jack awalnya berdiri dan melihat bahwa 2 dari 4 prajurit kekosongan ilahi yang tercakup dalam lampu merah telah menghilang. Dibandingkan dengan yang lain, Nelson jelas tahu apa artinya ini. Jack telah membunuh setidaknya 60 boneka mayat dan ini sebanding dengan hasilnya. Jack bahkan telah membunuh lebih banyak boneka mayat dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jack begitu kuat bahkan dia bukan lawan Jack. Namun, bukankah Jack hanya berada di tahap menengah dari level bawaan? Nelson semakin terkejut semakin dia memikirkannya. Sudut mulutnya sedikit bergetar. Apakah itu benar-benar Jack? Berapa banyak lagi orang yang masih ada di dunia darah? Riff telah memperhatikan orang-orang di dunia darah. Bersama dengan diskusi yang baru saja dilakukan semua orang, dia mampu mengulangi siapa yang masih membunuh di dunia darah sekarang. Masih ada 5 orang di dalam dunia darah. Di antara mereka berlima, 2 di antaranya adalah murid dari Paviliun 1000 Daun sedangkan 2 lainnya adalah murid dari Paviliun Mayat. Yang terakhir adalah Jack dari Paviliun Berdaulat Ganda kita, murid dari sekte lain telah menyingkirkan 3 rintangan. Ini berarti bahwa mereka telah membunuh setidaknya 90 boneka mayat. Mereka akan dapat melewati tantangan jika mereka membunuh 30 sekte mayat lagi. Bab 2262. Selain Jack, hanya masalah waktu bagi 4 orang lainnya untuk membunuh 30 boneka mayat terakhir. Namun, Jack jauh lebih kuat dari 90% orang di sana meskipun dia hanya menyingkirkan 2 prajurit Void Ilahi. Ekspresi terkejut di wajah Nelson begitu jelas hingga perasaan tidak percaya memenuhi hati Griffin setelah melihatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan cemberut. Orang itu hanya beruntung. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Tidak ada yang beresonansi dengan apapun yang dia katakan. Semua orang tahu betul bahwa dia hanya iri dan iri pada Jack. Semakin kuat Jack, semakin buruk perasaannya karena mereka memiliki hubungan yang buruk. Semua orang mengerti mentalitasnya dan tidak mengatakan apa-apa karena ini. Namun, Riff berbicara dengan sedikit gemetar dalam suaranya saat ini. 90. Jack telah membunuh 90 sekte mayat. Lihat dia. Prajurit Void Ilahi ketiga di depannya telah menghilang. Apa yang dia katakan berhasil menarik perhatian semua orang. Tidak hanya para murid Paviliun Berdaulat Ganda, para murid dari sekte lain juga berbalik untuk melihat di mana Jack berada. Memang benar bahwa 3 prajurit Void Ilahi telah menghilang dari tempat Jack berada dan hanya 1 prajurit Void Ilahi yang tertutup oleh lampu merah yang tersisa.
Para murid sekte mereka terdiam sementara para murid dari sekte lain mulai mendiskusikan apa yang terjadi dengan terkejut. Kupikir Jack akan menjadi orang yang tidak dapat bertahan di antara 5 orang di dunia darah. Lagi pula, dia hanya membunuh 60 boneka mayat. Dari kelihatannya, ada kemungkinan dia bisa menyelesaikan tantangannya. Tanda seru. Benar saja, kita tidak bisa meremehkan siapapun. Setelah orang ini selesai berbicara, murid Dual Sovereign Pavilion yang berdiri di sampingnya mau tidak mau berbicara dengan keras. Apa maksudmu dengan dia mungkin tidak bisa menyelesaikan tantangan? Hapus kata, mungkin. Aku yakin adikku Jack mampu melakukannya. Aku yakin dia akan bisa menyingkirkan keempat karena dia berhasil menyingkirkan 3 dari mereka. Pada saat ini, tidak ada murid pavilion berdaulat ganda, selain Griffin, yang membenci Jack. Sebelumnya, mereka merasa malu karena Jack, namun kekuatan yang dihadirkan Jack saat ini membuat mereka bangga padanya. Bagaimanapun, 4 dari 5 orang yang tinggal di dunia darah berasal dari sekte kelas 4. Di antara mereka, Jack adalah satu-satunya dari sekte kelas 3. Meskipun mereka semua memenuhi syarat untuk memasuki tempat rahasia untuk sumber daya, mereka adalah murid dari sekte kelas 3 dan murid dari sekte kelas 4 jauh lebih kuat dari mereka. Mereka selalu merasa diremehkan oleh murid kelas 4. Saat ini, Jack akhirnya membuat sekte kelas 3 bangga. Griffin menarik napas dalam-dalam. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mencapai prestasi seperti itu? Griffin sedikit gemetar ketika dia berbicara seolah-olah dia tidak percaya bahwa ini sedang terjadi. Setelah dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali, ekspresi wajahnya menjadi sangat gelap. Zamian juga mengerutkan kening dalam-dalam sementara Theo tampak seperti anggota keluarganya baru saja meninggal. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Jack telah mencapai kekuatan seperti itu dan sebanding dengan murid terkuat dari sekte kelas 4. Ini di luar imajinasi mereka. Pada saat ini, seseorang berteriak keras. Lihat, prajurit Void Ilahi keempat di depan Jack juga telah menghilang. Suara ini tidak berbeda dengan melemparkan bom waktu ke permukaan yang tenang. Semua orang melebarkan mata mereka karena terkejut dan melihat ke arah tempat Jack sebelumnya tidak percaya. Prajurit Void Ilahi keempat telah menghilang dan semuanya terjadi begitu cepat. Mereka masih mendiskusikan apakah Jack akan dapat menyelesaikan tantangan ini sekarang, tetapi Jack segera membuktikan bahwa mereka salah. Bab 2263. Sama seperti apa yang dikatakan murid pavilion penguasa ganda, dia harus menghilangkan kata-kata, mungkin karena Jack pasti akan menyelesaikan tantangannya. Selain itu, dia akan menyelesaikan tantangan lebih cepat daripada orang lain. Hilangnya prajurit Void Ilahi keempat berarti bahwa Jack telah berhasil membunuh 120 boneka mayat. Sungguh pencapaian yang luar biasa. Bahkan murid tertua dari pavilion mayat tidak dapat menyelesaikan misi karena prajurit Void Ilahi keempat tidak menghilang. Ya ampun, yang paling penting adalah orang ini hanya berada di tahap menengah dari tingkat bawaan. Sejak kapan seseorang di tingkat menengah dari tingkat bawaan begitu kuat? Ada begitu banyak dari kita, yang berada di final, tahap tingkat bawaan, yang telah gagal. Selain itu, kami dipaksa ke sudut dan tidak dapat melawan. Bibirnya sedikit bergetar saat dia berbicara. Dia tidak bisa percaya bahwa semuanya benar. Ini adalah pukulan besar bagi mereka. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa orang pertama yang menyelesaikan misi adalah murid yang tidak dikenal dari pavilion penguasa ganda. Meskipun Jack menyebabkan keributan sebelumnya, itu dalam radius kecil. Semua orang hanya sedikit menatap Jack tetapi tidak satupun dari mereka membayangkan bahwa dia akan memiliki kekuatan dan bakat seperti itu. Bahkan murid tertua dari pavilion mayat memucat menjadi tidak berarti di depannya. Alasan pertarungan antara pavilion mayat dan pavilion 1000 daun tampaknya bukan apa-apa setelah apa yang terjadi. Di dunia darah tempat Jack berada, dia memiliki pedang hitam di tangannya dan tampak seperti pohon pinus yang tak terkalahkan yang berdiri di dunia ini yang penuh dengan darah. Satu sama lain, boneka mayat jatuh mati di sekelilingnya. Darah hitam mereka menggenang ke sungai kecil dan beredar di sekitar Jack dengan suara swooshing. Masih ada sedikit darah hitam di pedangnya dan darah itu menetes setetes demi setetes mengikuti ujung pedang. Jack menghela napas dalam-dalam dan akhirnya rileks ketika boneka mayat terakhir mati. Dibandingkan dengan situasi di dunia lain, lingkungannya jauh lebih bersih karena sebagian besar boneka mayat mati karena satu serangan. Cara Jack membunuh bukanlah untuk menghancurkan pertahanan boneka mayat. Sebagai gantinya,
dia menggunakan Destroying the Void untuk membunuh jiwa mereka. Dia hanya membutuhkan luka kecil dan boneka mayat itu pasti akan mati. Boneka mayat, yang awalnya mengancamnya dengan cakar dan taring mereka, perlahan-lahan jatuh ke tanah satu demi satu. Mayat boneka tidak lagi menghalangi pandangannya dan Jack sedikit mengangkat dagunya untuk melihat jauh dengan mata terbakar. Sekitar 100 meter dari tempatnya, seorang pria berbaju besi berdiri tegak di sana dengan pedang di tangannya. Keduanya saling memandang dari jauh. Prajurit Void Ilahi masih sama dan bahkan ekspresinya tetap sama. Jack meletakkan pedang hitam itu dan perlahan-lahan berjalan melewati tubuh boneka mayat di tanah. Dia perlahan mendekati Divine Void Warrior. Penyiar lama menjelaskan sebelumnya bahwa mereka telah memenangkan tantangan setelah mereka berhasil membunuh 120 boneka mayat. Jika demikian, prajurit Void Ilahi terakhir yang dilihatnya tidak berbahaya baginya. Dia tidak melayang di udara atau bergegas ke depan. Dia perlahan mendekati Divine Void Warrior selangkah demi selangkah. Dia menghabiskan sekitar 10 menit sebelum tiba di depan Divine Void Warrior. Tidak ada perbedaan antara prajurit Void Ilahi ini dan yang lain yang dia lihat sebelumnya. Setiap orang yang melangkah ke Divine Void Slope akan menghadapi Divine Void Warriors dengan penampilan yang berbeda. Namun, para prajurit kekosongan ilahi yang dihadapi setiap individu akan tetap sama. Jack tanpa sadar mundur selangkah ketika dia mendengar suara retakan seolah-olah sebuah mekanisme diaktifkan. Ia takut terjadi sesuatu yang tidak terkendali. Namun, lengan Divine Void Warrior bergerak pada saat ini. Bab 2264. Jack melotot waspada pada Divine Void Warrior di depannya. The Divine Void Warrior tanpa ekspresi saat dia mengulurkan telapak tangannya. Gelombang energi hitam keabu-abuan yang tampak seperti kabut perlahan berkumpul di telapak tangannya. Jack akrab dengan gelombang energi ini. Dia mengalaminya beberapa kali di masa lalu dan menyadari bahwa ini adalah energi yang dilepaskan boneka mayat setelah mereka terbunuh. Dia ingat dengan jelas bahwa tubuhnya mengalami rasa lapar yang luar biasa setelah dia merasakan gelombang energi dan rasanya energi itu adalah makanan terbaik di dunia. Saat ini, gelombang energi berkumpul di telapak tangan Divine Void Warrior dan ada total 120 gelombang energi. Jantung Jack berpacu saat dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan prajurit itu. Energi terus berkumpul seperti aliran yang mengalir ke sungai di telapak tangan prajurit kekosongan ilahi. Setelah 5 napas, kristal berwarna merah marun muncul di depan Jack. Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia akhirnya melihat seperti apa kristal itu. Kristal jiwa yang hancur. Ini adalah kristal jiwa hancur seukuran 2 ibu jari. Seluruh kristal berwarna merah dan tampak seperti sepotong batu giok darah yang telah terkubur selama ratusan ribu tahun. Ketika dia mati lebih dekat, ada kilauan titik-titik merah di dalamnya, dan ada keindahan yang memikat jiwa pada kristal itu. Jack memperoleh 2 kristal jiwa yang hancur di masa lalu, dan mereka berasal dari mayat yang tertutup rune merah di luar arai 10 perangkap absolut. Salah satunya seukuran ibu jari sementara yang lain seukuran telapak tangannya. Salah satu kristal telah sepenuhnya diserap oleh Jack sementara yang lain masih utuh dan disimpan di biji mustard. Bagaimana itu bisa menjadi kristal jiwa yang hancur? Mengapa itu kristal jiwa yang hancur? Jack sangat terkejut. Mengapa kristal jiwa hancur muncul di sini? Apakah Divine Void Warrior menggumpalkan kristal jiwa yang hancur sebagai hadiah untuknya? Dalam ingatan Jack, kristal jiwa yang tersebar adalah harta berharga bahkan di dunia kekosongan ilahi. Hanya sekte besar yang memiliki 1 atau 2 kristal. Namun, mengapa dia terus-menerus melihat begitu banyak kristal di dunia kelas 3 ini? Ini tidak masuk akal. Dia yakin ada yang salah dengan negara bagian Cercei Barat. Dahulu kala, sesuatu yang besar pasti terjadi di negara bagian Cercei Barat dan itu pasti terkait dengan dunia Void Ilahi. Jack menghela napas dalam-dalam ketika segala macam asumsi muncul di kepalanya. Tidak peduli apa yang dia asumsikan, dia tidak dapat membuat keputusan yang benar karena dia tidak memiliki informasi yang cukup. Adegan yang sama muncul di kelima dunia darah independen. 5 orang lainnya juga menyelesaikan tantangan mereka dalam waktu yang dibutuhkan dan tiba di depan masing-masing Divine Void Warriors. Namun, mereka tidak memiliki perspektif yang sama dengan Jack dan hanya memelototi kristal. Mereka tahu bahwa ini benar-benar harta yang berharga, tetapi mereka tidak tahu apa itu sebenarnya dan fungsinya. Meskipun pria bertopeng itu sudah berada di alam pemadatan musim semi,
pengetahuannya masih terbatas. Bagaimanapun, dunia tempat mereka berada hanyalah dunia kelas 3 dan tidak ada bandingannya dengan dunia Void Ilahi. Selain itu, ingatan Jack berasal dari master terkuat dari dunia Void Ilahi sementara pria bertopeng itu hanya murid tertua dari sekte kelas 4 di negara bagian Cercei Barat yang terletak di benua Hestia. Mereka semua melihat ke arah Divine Void Warriors yang merentangkan tangan di depan mereka dengan bingung. Murid Paviliun Mayat, Lennon Wax, bahkan mengulurkan jarinya untuk menyentuh kristal aneh itu. Bab 2265. Pada saat ini, suara retakan tiba-tiba terdengar dari kristal jiwa yang tersebar, dan retakan mulai muncul di kristal. Retakan tumbuh dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan segera menutupi seluruh kristal. Kristal-kristal itu tampak seperti akan pecah kapan saja dan energi berharga yang tersimpan di dalamnya akan sekali lagi dilepaskan. Baik pria bertopeng dan tanggapan Lennon adalah untuk menempatkan penjaga mereka secara mental. Mereka mundur 2 langkah dan sekali lagi mengencangkan cengkeraman senjata mereka untuk bereaksi terhadap perubahan mendadak. Bagi mereka, kristal itu tampaknya diberikan kepada mereka yang berhasil melewati lereng kekosongan ilahi. Namun, ini adalah asumsi mereka dan tidak ada dari mereka yang yakin. Dibandingkan dengan murid-murid yang ketakutan dari Paviliun Mayat, reaksi Graham dan Benjamin sedikit tenang. Meskipun mereka juga memelototi kristal jiwa yang tersebar sementara mereka secara bertahap retak, dengan waspada, mereka tidak bersembunyi darinya. Jack adalah satu-satunya yang memandang kristal jiwa yang tersebar dengan sikap menyesal dan cemas. Setelah kristal jiwa yang tersebar retak, energi akan segera dilepaskan. Jika dia gagal menyerap kekuatan, energi roh yang berharga dan murni akan terbuang sia-sia. Ini jelas merupakan kerugian besar bagi Jack dan dia tidak berani membuang waktu. Sebelum kristal jiwa yang tersebar benar-benar hancur berkeping-keping, dia duduk dengan lutut disilangkan untuk menenangkan dirinya dan bersiap untuk menyerap energi setiap saat. Setelah suara retakan terakhir, kristal jiwa yang tersebar benar-benar rusak. Lautan energi roh yang besar mengalir ke arah Jack tanpa batasan. Jack mengerutkan kening saat dia segera menyerap energi ke dalam tubuhnya sendiri. Dia melakukan mantra dengan tangannya dan gelombang cahaya hitam mengalir di sekitar jari-jarinya. Dia dengan cepat mengaktifkan penghancur kekosongan dan mulai membentuk pedang jiwa tanpa menahannya. Untuk membentuk pedang jiwa, dia membutuhkan dukungan dari aura yang kuat. Sia-sia untuk tidak membentuk pedang jiwa setelah menyerap sejumlah besar energi roh murni. Jack tidak memerlukan pengajaran dari guru atau menghabiskan waktu untuk perlahan-lahan memahami bagaimana melatih keterampilan bela diri. Karena pengorbanan tanpa pamrih dari master besar sebelumnya, pemahaman dan pelatihan Jack terhadap penghancuran kekosongan telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Yang dia butuhkan adalah dukungan energi roh yang kuat untuk membentuk lebih banyak pedang jiwa. Sekarang dia telah menyerap sejumlah besar energi roh murni dari kristal jiwa yang tersebar, dia membentuk pedang jiwa dengan kecepatan yang menakjubkan. 31. 32. Jack perlahan menghitung dengan setiap pedang jiwa yang dia bentuk. Kristal jiwa yang tersebar ini berukuran 2 kali lipat dari yang dia serap sebelumnya. Dia merasa seolah-olah pembuluh darahnya akan meledak saat dia menyerap kekuatan roh yang begitu besar. Namun, Jack jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selama periode waktu ini, dia tidak hanya memutar ulang cara mengaktifkan penghancur kekosongan di dalam hatinya beberapa ratus kali, tetapi dia juga berhasil membentuk 15 pedang jiwa. Dengan begitu banyak pengalaman, dia tidak menghadapi rintangan dan beberapa kali lebih cepat saat membentuk pedang jiwa. Waktu perlahan berlalu dan selama periode panjang pembentukan pedang jiwa, Jack tidak tahu berapa banyak waktu yang telah berlalu. Batuk, batuk. Setelah menyerap jejak terakhir dari energi roh murni, Jack mau tidak mau batuk seteguk darah. Darah merah menodai pakaiannya saat kulitnya menjadi pucat. Namun, dia tidak bisa menahan kebahagiaannya. Setelah dia menyerap kekuatan roh murni dari Scatteret Soul Crystal, dia berhasil membentuk 20 pedang jiwa lagi. Bersama dengan 15 pedang jiwa sebelumnya, dia mampu membentuk 35 pedang jiwa sekaligus. Bab 2266. Jack tidak pernah membayangkan bahwa ini akan terjadi. Dia awalnya berpikir bahwa ini hanyalah cara normal untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya dan tidak pernah membayangkan bahwa dia akan mendapatkan manfaat seperti itu. Namun, tubuhnya kewalahan saat dia menyerap sejumlah besar kekuatan roh murni. Akibatnya, dia menjadi pucat dan memuntahkan darah karena menderita beberapa luka dalam.
Namun, bagi Jack, ini bukan apa-apa karena tidak ada bandingannya dengan apa yang dia peroleh. Seorang murid dari Paviliun Seribu Daun menatap lurus ke Divine Void Slope dan dengan lemah berkomentar, mengapa mereka tidak keluar? Apakah mereka dipindahkan ke dunia lain setelah mereka lulus ujian? Karena kita telah tersingkir, apakah kita tidak dapat mengamati bagaimana mereka menjalani tes yang akan datang? Kelima murid di dunia darah telah menyelesaikan misi mereka, dan keempat prajurit Void Ilahi di depan mereka telah menghilang. Ini berarti bahwa mereka semua telah lulus ujian. Tetap saja, tidak ada gerakan di tempat mereka semula berdiri di Divine Void Slope, yang membuat semua orang bingung. Bagaimanapun, semua orang yang tersingkir akan dipindahkan kembali ke Divine Void Slope dari dunia darah, tetapi semua orang bingung dan mulai membuat asumsi ketika mereka yang menyelesaikan tugas belum kembali. Setelah 5 yang tersisa lulus ujian, lereng kekosongan ilahi juga berubah. Semua prajurit kekosongan ilahi yang ditempatkan di depan para penantang telah menghilang, dan pemandangan itu mendapatkan kembali pandangannya yang tak terhalang. Setelah beberapa waktu, orang-orang di sana mendengar sesuatu yang mendesis, seolah-olah angin kencang bertiup melewati pepohonan, diikuti oleh beberapa suara benturan yang teredam. Kelima penantang yang lolos tes akhirnya kembali ke tempat asalnya. Mereka tidak diangkut kembali tetapi dilempar ke udara, dan para penantang tidak dapat bereaksi tepat waktu karena betapa tiba-tiba mereka dilempar keluar. Dengan demikian, mereka berlima jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat memalukan. Untungnya, mereka adalah seniman bela diri, dan luka kecil bukanlah apa-apa bagi mereka. Pria bertopeng meletakkan kedua tangannya di tanah dan berhasil berdiri. Dia menepuk debu dari tubuhnya dengan cara terdiam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah tempat dia jatuh. Kakak senior tertua kita sangat kuat. Dia melewati tantangan tanpa kesulitan. Kelompok master tidak ada bandingannya dengan kakak senior kita. Harta karun di lereng kekosongan ilahi ini adalah untuk diambil oleh kakak laki-laki tertua kita. Dia satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk mendapatkannya. Ujian keras menenggelamkan suara-suara lainnya. Para murid paviliun mayat sangat gembira ketika mereka melihat bahwa pria bertopeng itu akhirnya kembali. Mereka tidak berhenti berbicara dan menyanyikan pujian dari pria bertopeng itu terus-menerus. Pria bertopeng sudah terbiasa dengan ini setelah bertahun-tahun. Dia selalu menjadi murid teratas di sektenya, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Karena pujian seperti itu selalu mengelilinginya, itu tidak berpengaruh padanya. Dia menghela nafas dengan lembut dan mengabaikan pujian saat dia bertanya dengan dingin. Berapa banyak orang yang memenangkan tantangan? Dia ingat apa yang dikatakan penyiar, yang terdengar kuno. Mereka akan menghadapi 9 Divine Void Warriors secara total, dan ada 4 yang menunggunya saat dia berhasil menghilangkan 4 dalam tantangan ini. Dia ingin tahu siapa lagi yang bersaing memperebutkan harta bersamanya saat ini. Zamian langsung menjawab dengan sanjungan, kalian berlima berhasil melewati tantangan. Dia berhenti dan tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Pria bertopeng itu menghela nafas pelan setelah mendengar ini. Ada 5 dari mereka, tetapi yang lain mungkin tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, tantangan saat ini sangat sulit, apalagi yang harus mereka hadapi nanti. Dia memperkirakan bahwa kurang dari 10% dari mereka yang tersisa akan dapat melanjutkan ketika dia mendengar aturan di dunia darah. Benar saja, asumsinya benar, dan jumlah orang yang berhasil lebih sedikit dari perkiraannya. Apakah Graham Elliot salah satunya? Bab 2267. Pria bertopeng itu bertanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, dan Zamian dengan cepat mengangguk. Benjamin Gale dan Graham Elliot dari Paviliun Seribu Daun telah melewati tantangan. Graham jauh lebih kuat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan Benjamin. Pria bertopeng itu menoleh ke arah tempat Benjamin berada dan memperhatikan bahwa dia agak pucat. Benjamin telah menelan beberapa pil saat dia fokus untuk memulihkan dan memulihkan energinya yang sebenarnya. Jelas bahwa semua orang telah menggunakan banyak energi sejati mereka ketika mereka berada di dunia darah. Siapa lagi? Tanya pria bertopeng itu lagi. Zamian terbatuk ringan saat ekspresinya berubah kaku. Dia tidak ingin menyebutkan ini, tetapi dia tidak punya pilihan. Ada, kakak senior Lennon dari sekte kami dan, dirimu sendiri. Zamian tergagap saat dia berbicara, dan pria bertopeng itu berbalik untuk menatapnya dengan heran. Zamian memaksakan senyum, dan pria bertopeng itu mengernyit saat melihat ekspresi Zamian. Dia sangat bingung. Kenapa kamu terlihat seperti akan menangis?
Jujur saja dan ceritakan apa yang terjadi. Kenapa kamu gagap? Sesuatu kemudian muncul di benak pria bertopeng itu, dan dia bertanya, kamu hanya menyebut kami berempat. Siapa yang kelima? Pria bertopeng itu akhirnya mengajukan pertanyaan yang harus dijawab langsung oleh Zamian. Dia mengertakkan gigi saat dia mengambil keputusan. Ini Jack. Apa? Pria bertopeng itu berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Apa yang dia bicarakan tadi? Orang kelima adalah Jack. Mustahil. Ini tidak mungkin. Apa yang kamu bicarakan? Aku bertanya siapa orang kelima bukan bagaimana Jack melakukan, desis pria bertopeng itu. Zamian menghela napas dalam-dalam saat dia memaksa dirinya untuk tenang. Aku sedang membicarakan Jack, dia adalah orang kelima yang menyelesaikan misi. Juga. Dia bukan hanya orang kelima yang menyelesaikan tantangan, dia orang pertama yang melakukannya. Zamian langsung lega, seolah-olah telah menyelesaikan misi besar dalam hidup, ketika akhirnya mengeluarkan kata-kata dari dadanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak akan pernah bisa lepas dari pertanyaan ini, apa? Apa yang kamu katakan? Pria bertopeng itu memeras kata-kata itu dengan gigi terkatup. Pada saat ini, Graham dan yang lainnya membuka mata untuk melihat pria bertopeng itu. Lagi pula, mereka semua tahu siapa pria bertopeng itu, dan dia berhasil menarik perhatian mereka dengan raungan yang menyayat hati. Graham mendengar semua yang mereka katakan, mengingat suara Zamian dan pria bertopeng itu sangat terdengar oleh mereka semua. Ekspresi tanpa emosinya mulai runtuh seperti retakan yang muncul di es tebal, dan dia tidak bisa tetap tenang. Jika dia tidak merawat lukanya, dia akan melompat dari lereng kekosongan ilahi atau bergegas untuk menanyakan apakah ini benar. Benarkah dia yang pertama? Suara Graham sedikit bergetar saat dia berbicara. Murid-murid lain yang berdiri di samping Graham mengangguk, dan sepertinya Zamian mengatakan yang sebenarnya. Terlepas dari itu, Graham merasa bahwa semua yang terjadi tidak masuk akal. Dia ingat bahwa Jack hanya dalam tahap menengah dari tingkat bawaan, dan ada batas kekuatannya. Dia berjuang keras di dunia darah, dan hanya mereka yang berpengalaman membunuh 120 boneka mayat yang tahu betapa sulitnya membunuh mereka semua sekaligus. Bab 2268. Dia berjuang keras pada saat itu dan hampir menghabiskan energi terakhirnya yang sebenarnya untuk membunuh semua boneka mayat. Semua orang menghadapi masalah yang sama. Benjamin berasal dari sekte yang sama dengan Graham, dan Graham juga bertanya kepadanya bagaimana dia bisa menghabiskan saat-saat terakhir setelah mereka dipindahkan kembali ke lereng Divine Void. Bagaimanapun, melawan begitu banyak boneka mayat telah menghabiskan energi mereka yang sebenarnya dan membuat mereka tidak berdaya. Setelah menanyai Benjamin untuk detail prosesnya, Graham sampai pada kesimpulan bahwa tidak peduli seberapa kuat mereka, selama mereka berada di tingkat bawaan, energi mereka yang sebenarnya masih akan habis. Bagaimanapun, kecepatan pembunuhan mereka berbanding lurus dengan kekuatan mereka. Semakin cepat mereka membunuh, semakin gila boneka mayat itu tumbuh, menghasilkan lebih banyak energi yang terkuras dalam prosesnya. Pesaing yang lebih lemah akan membunuh musuh dengan kecepatan lebih lambat, dan serangan boneka mayat akan melemah. Murid tertua paviliun mayat dan dirinya sendiri tidak diragukan lagi adalah yang terkuat di antara semua orang di sana. Mereka adalah yang tercepat dalam membunuh musuh, dan boneka mayat di daerah mereka adalah yang paling gila. Ini menyebabkan sejumlah besar energi sejati mereka habis, meskipun mereka yang terkuat. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melanjutkan. Adapun Jack, bagaimana dia bisa melampaui kecepatan mereka dan menjadi orang pertama yang membunuh 120 boneka mayat ketika dia hanya pada tahap menengah dari tingkat bawaan? Apakah Jack mungkin lebih kuat dari mereka? Namun, ini bisa menyebabkan boneka mayat menjadi gila dan menghabiskan banyak energi sejati Jack. Perbedaan di alam mereka tidak hanya menyebabkan perbedaan dalam hal mematikan mereka, tetapi ada juga perbedaan dalam penyimpanan energi mereka yang sebenarnya. Mereka yang berada di tahap akhir tingkat bawaan memiliki seperempat lebih banyak penyimpanan energi sejati dibandingkan dengan mereka yang berada di tahap menengah. Tentu saja, prasyaratnya adalah keduanya berlatih keterampilan bela diri dengan level yang sama. Graham berasumsi bahwa Jack tidak berlatih keterampilan bela diri tingkat tinggi karena itu membutuhkan bakat dan pemahaman yang baik tentang alam. Hanya mereka yang mencapai kecakapan bertarung tertentu yang dapat melatih keterampilan bela diri tingkat tinggi. Ini adalah akal sehat bahwa setiap orang memiliki pemahaman yang sama, dan pemuda itu tidak mungkin berlatih keterampilan bela diri tingkat tinggi.
Karena dia memiliki seperempat lebih sedikit penyimpanan energi sebenarnya dibandingkan dengan Graham, bagaimana Jack berhasil menyelesaikan misi terlebih dahulu ketika Graham menderita pada akhirnya, hampir gagal menyelesaikan tantangan. Graham tidak bisa mengetahuinya. Dia melihat ke arah Jack, yang ada di dekatnya. Jack berdiri di posisinya dengan tenang saat dia mengabaikan semua diskusi di sekitarnya. Dia tidak terluka. Suara Graham sedikit serak ketika dia berbicara. Murid-murid Paviliun Seribu Daun di sampingnya dengan cepat menjawab, saya telah melihat Jack sejak tadi, dan dia tidak menderita luka sama sekali. Dia tidak mengisi kembali energi sejatinya sejak dia kembali dan telah mengabaikan siapapun itu, ingin berbicara dengannya, berdiri diam dan melihat ke depan dalam keheningan selama ini. Mustahil, desak Graham, tidak percaya apa yang telah terjadi. Ada sesuatu yang salah, pasti. Dia membunuh 120 boneka mayat dan telah berjuang ketika dia melakukannya, dan dia juga terluka setelah benar-benar menghabiskan energi sejatinya. Di sisi lain, Graham tidak bisa tidak curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan Jack karena Jack adalah kebalikan dari dirinya sendiri. Graham tahu jauh di lubuk hatinya bahwa ada sesuatu yang salah dengan orang ini karena Jack tidak menderita luka atau kehabisan energi sejati. Apa yang tidak mungkin? Murid Paviliun Seribu Daun yang berdiri di samping Graham bertanya dengan rasa ingin tahu ketika mereka mendengar apa yang dia katakan. Graham tidak menjawab pertanyaannya dan hanya mengamati Jack dengan tenang saat segala macam ide muncul di kepalanya. Kurasa itu juga tidak mungkin. Bab 2269. Benyamin tiba-tiba ikut campur dalam percakapan itu. Graham melihat ke atas dan melihat bahwa Benyamin juga tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap Jack. Dia tahu bahwa Benyamin memikirkan apa yang dia pikirkan. Dia juga pernah mengalami pertarungan dengan 120 boneka mayat dan hampir gagal pada akhirnya. Luka Benyamin lebih parah dari dirinya, sehingga ia bahkan dibuat bingung dengan kondisi Jack saat ini. Aku mengerti sekarang. Pada saat ini, pria bertopeng, yang agak jauh, tiba-tiba angkat bicara. Pandangan kalkulatif melintas di matanya, dan dia tampak seperti telah memecahkan masalah paling sulit dalam hidupnya. Dia berbicara dengan keras, dan ketika posisinya terlihat, dia segera menarik perhatian semua orang dengan seruannya yang riuh. Bahkan Jack menoleh, dan pria bertopeng itu mencibir sebelum menyipitkan matanya. Kamu sedang mempraktikkan atribut jiwa, bukan? Tantang pria bertopeng itu, terdengar sangat yakin dengan dirinya sendiri. Banyak orang, pada saat itu, menyadari bahwa Jack memang berlatih keterampilan bela diri atribut jiwa ketika mereka melihat serangan Jack. Pria bertopeng dan yang lainnya juga melihat ke arah Jack, jadi mereka juga melihat semuanya. Jack, bagaimanapun, tertawa kecil dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengabaikan pria bertopeng itu dan ingin melihat apa yang akan dikatakan pria bertopeng itu. Pria bertopeng itu menghela napas dalam-dalam. Tidak heran kamu begitu tenang ketika kamu keluar. Kamu tampak seperti baru saja makan darah dan tidak menderita kerugian ketika kita hampir menghabiskan energi kita yang sebenarnya. Selain itu, kamu hanya berada di tahap menengah, tingkat bawaan, dan Anda harus memiliki penyimpanan energi sejati seperempat lebih sedikit dibandingkan dengan kami. Mengapa Anda semua baik-baik saja dan keren ketika energi kita telah benar-benar habis? Yang lain segera setuju dengan apa yang dikatakan pria bertopeng itu. Setelah mereka berlima keluar, mereka secara alami menjadi fokus semua orang di sana. Dibandingkan dengan betapa lelah, letih, dan terlukanya 4 orang lainnya, Jack tampak dalam kondisi sehat, dan mereka tidak bisa merasakan perubahan apapun darinya. Rasanya kelima orang ini tidak pindah ke tempat yang sama dan melakukan hal yang berbeda. Semua orang bahkan bergosip dan berteori mengapa mereka berada di 2 negara bagian yang berbeda. Pria bertopeng itu berbalik dan menghadap Jack saat dia berbicara, boneka mayat memiliki tingkat pertahanan yang luar biasa, dan kami harus menghabiskan banyak energi untuk membunuh atau melumpuhkan mereka. Kami harus menjalankan keterampilan bela diri yang kuat untuk menghancurkan mayat itu, pertahanan boneka, namun kamu tidak perlu melakukan itu. Pria bertopeng itu berhenti di sini saat ekspresi gelap merayap ke wajahnya. Sedikit kecemburuan melintas di matanya, tidak diragukan lagi iri pada keberuntungan Jack. Dia kemudian menambahkan, kamu sedang berlatih keterampilan bela diri dari atribut jiwa. Kelemahan boneka mayat adalah jiwa mereka, dan kamu hanya perlu menghancurkan bagian luar boneka mayat dan membiarkan seranganmu menembus mereka. Kamu akan bisa membunuhnya, jiwa boneka mayat dengan mudah.
Pria bertopeng itu adalah seorang master yang pernah berada di tingkat jiwa yang memantapkan dan yang terkuat di antara murid-murid Paviliun Mayat. Sebelum orang lain menyadari apa yang sedang terjadi, dia sudah menemukan poin penting dari masalah ini dan tahu mengapa Jack begitu santai. Jack tidak bisa tidak berpikir lebih baik tentang pria bertopeng karena situasinya persis seperti yang dikatakan pria bertopeng itu. Dia benar-benar tidak terganggu karena keterampilan bela diri yang dia latih kebetulan menekan boneka mayat. Oleh karena itu, ia mampu membunuh semua 120 boneka mayat tanpa mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Penjelasan pria bertopeng itu bisa dipahami dengan mudah, dan semua orang dengan cepat mengerti apa yang dia katakan. Kali ini, lingkungan mereka dipenuhi dengan obrolan diskusi lagi. Tidak heran orang ini tertekuk ketika dia keluar. Ternyata, dia mengambil jalan pintas. Dia sangat beruntung. Yang lain membunuh 120 boneka mayat dengan banyak kesulitan, sementara dia hanya perlu mematahkan kulit mereka untuk membunuh mereka dengan mudah. Petik 2. Bab 2270. Itu benar, dia beruntung. Jika Jack tidak melatih keterampilan bela diri dari atribut jiwa, aku yakin dia akan gagal dalam misi dan tersingkir. Dia tidak memenuhi syarat untuk maju dengan 4 lainnya. Itu benar, orang ini hanya beruntung. Bagaimana dia bisa maju jika keahliannya tidak menekan boneka mayat? Tanda seru petik 2. Banyak orang tidak yakin, melihat Jack seperti dia hanya seorang pria yang mendapatkan jackpot. Mereka mengagumi master lain yang berhasil dengan kekuatan sejati mereka, namun mereka membenci dan tidak yakin dengan Jack. Mengapa dia maju ke depan dengan 4 tuan lainnya? Yang paling penting, orang ini hanya dalam tahap menengah dari tingkat bawaan. Mengapa dia berhasil ketika mereka, sekelompok orang di tahap akhir tingkat bawaan, gagal untuk maju lebih jauh? Griffin merasa tidak enak seolah-olah dia telah memakan beberapa kilogram kotoran. Sebelum pria bertopeng itu menjelaskan banyak hal, pemikiran bahwa Jack lebih kuat darinya menyiksanya. Namun, dia merasa lebih buruk setelah mendengar penjelasannya. Bagaimanapun, Jack berhasil maju ke depan karena dia beruntung, dan bukan karena dia lebih kuat dari Griffin. Tidak peduli apa, Jack akan diperlakukan sebagai bakat penting yang akan dilatih sekte dengan hasil saat ini. Siapa yang tahu berapa banyak sumber daya yang akan mereka berikan padanya? Griffin merasa lebih buruk ketika dia memikirkan hal ini. Jangan memperhatikan apa yang mereka katakan. Mereka hanya cemburu, komentar Riff sambil menatap Jack. Jack terkekeh. Sejujurnya, dia tidak pernah memperhatikan apa yang dibicarakan orang-orang di sekitarnya. Tidak masalah jika mereka memujinya, iri, menegurnya, atau mengatakan hal buruk tentangnya. Lagi pula, atribut jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dipraktikkan semua orang, apalagi mencapai pencapaiannya saat ini. Dia berbalik dan menatap Riff. Tidak apa-apa. Riff menghela nafas pelan. Sejak mereka memasuki tempat rahasia untuk sumber daya, berbagai topik seputar Jack tidak pernah berhenti. Ia selalu berhasil menjadi pusat setiap pembicaraan. Kalau begitu, jangan merasa terlalu baik tentang dirimu sendiri, kalau begitu. Suara pria bertopeng itu sekali lagi menekan diskusi di sekitar mereka yang mengalir ke telinga Jack. Jack berbalik dan memperhatikan bagaimana pria bertopeng itu menatapnya dengan ekspresi aneh di matanya. Semakin banyak orang lain yang memfitnah Jack, semakin bahagia pria bertopeng itu. Dia bahkan lebih bahagia ketika dia tahu bahwa dialah yang menyebabkan semua ini. Jack mencibir dan berkata, "Aku juga akan mengatakan hal yang sama untukmu." Pria bertopeng itu tercengang. Jack selalu berhasil mengejutkan orang, dan tiba-tiba, Jack mengulangi hal yang sama padanya. Hahaha. Pria bertopeng itu mencibir dan merasa bahwa Jack tumbuh lebih keterlaluan dari sebelumnya. B-Start. Kamu lebih baik berharap kamu akan tersingkir di tantangan berikutnya. Kalau tidak, aku akan memastikan bahwa kamu berharap kamu mati ketika kamu menghadapiku. Jack tahu apa yang dia bicarakan. Suara tua itu mengatakan bahwa mereka harus menghadapi 10 tantangan, tetapi hanya akan ada 9 prajurit kekosongan ilahi. Artinya orang yang harus mereka hadapi di tantangan ke-10 adalah orang lain yang juga melewati tantangan lain dan sampai di tantangan terakhir. Pria bertopeng itu mengangkat alisnya dan berkomentar dengan nada menghina, "Kamu mungkin tidak bisa mencapai tantangan terakhir. Dengan kemampuanmu saat ini, kamu pasti akan tersingkir saat menghadapi Divine Void Warrior ke-6. Bersambung.